Halo pemirsa, hari ini yang kita bahas adalah tentang berita yang kurang sedap dari keluarga Kang Sule dengan Natali, di mana menurut pemberitaan di media sosial Natali sudah gugat cerai di pengadilan. Nah, tentunya itu sesuatu yang kurang bagus, yang tidak layak dicontoh oleh publik dalam rumah tangga mereka ya. Beberapa hari yang lalu sudah saya prediksi sebenarnya kesempatan mereka ini baikan itu masih ada. Rasa cinta Kang Sule dan Natali ini sebenarnya masih besar. Tapi karena kekecewaan Natali juga kekecewaan Kang Sule tentunya membuat mereka berdua ini kayaknya tidak ada yang mau mengalah. Sebenarnya masalah ini masalah Natali dengan Putri Delina. Harusnya Kang Sule ini sebagai penengah di sini kan masih ingin memperpanjang umur rumah tangganya. Tapi yang kita lihat Kang Sule lebih pasif dalam menyelesaikan perkara ini. Natali dan Putri Delina memiliki karakter yang sangat berbeda ya. Natali ini orangnya lebih cepat memanas emosinya, sedangkan Putri Delina ini orangnya lebih disimpan kalau ada masalah tapi pada akhirnya meledak. Nah, kedua karakter yang berbeda ini ketika disandingkan pastinya ada kekurang cocokan. Yang namanya hidup teman-teman menyatukan dua pikiran, dua hati itu sangat sulit apalagi dengan dua karakter. Apalagi di sini ya teman-teman, setelah kasus ini mencuat di ranah publik, ada penggorengan oleh media massa. Ditambah lagi ada yang menyiram bensin, yaitu Iki. Sudah mengetahui kondisi-kondisi yang kurang harmonis ini, Iki malah mengunggah status kangen ibu kandungnya. Itu sebenarnya hal wajar seorang anak kangen pada ibu kandungnya. Tapi sayangnya momennya juga kurang tepat. Apakah setiap rasa kangen itu harus ditulis, harus di-share di media sosial? Apalagi kondisinya semakin memanasnya, itu membuat perasaan Natali pasti juga kecewa ya, karena masalah semakin melebar. Saya nggak menyalahkan satu dua orang di sini, permasalahan ini begitu kompleks, tapi sebenarnya permasalahan remeh-temeh ya. Saya bilang remeh-temeh karena menurut saya dalam sebuah rumah tangga yang perlu di-warning itu adalah ketika ada perselingkuhan, ketika ada KDRT dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah ini karena kurangnya kecocokan antara ibu sambung dan anak, kemudian tidak ada support dari keluarga juga, jadinya seperti itu. Kenapa saya bilang tidak ada support? Yang pertama karena Kang Sule cenderung pasif, yang kedua karena kakaknya Putri Delina Iki malah menyiram bensin di dalam kondisi yang keruh seperti ini. Kemarin sudah saya prediksi kalau kesempatan mereka baikan itu masih ada. Karena baik Kang Sule maupun Natali ini perasaannya itu masih ada rasa cinta. Hal ini dibuktikan dengan pengungkapan Natali di mana dia mengharapkan Kang Sule bisa menjadi mediator antara dirinya dengan Putri Delina. Tapi hingga saat ini mungkin tidak dilaksanakan, apalagi kakak Putri Delina juga menyiram bensin di dalam perkara ini. Nah, sudah Natali sifatnya ini emosinya cepat memuncak, ditambah lagi kondisinya seperti ini, pada akhirnya gelap mata dan melakukan gugatan cerai terhadap Kang Sule. Aduh, sesungguhnya masalah yang dihadapi mereka ini masalah remeh-temeh, yaitu harusnya bisa saling menyayangi, saling menghargai, terutama ya. Harus bisa saling menghargai. Di sini Putri Delina sebagai anak juga harus bisa menyadari, jangan hanya selalu minta dimengerti. Setiap manusia ini memiliki permasalahannya masing-masing. Kalau minta dimengerti terus ya agak susah. Yang menjadi pertanyaan, apakah Putri Delina sudah memberikan yang terbaik untuk Natali, sudah menghargai Natali sebagai ibu sambungnya, atau bagaimana? Harus ada timbal balik di sini. Ketika hanya menuntut dimengerti, yang terjadi kebahagiaan dalam hidupmu akan semakin menjauh. Hidupmu akan dipenuhi keluh kesah. Karena apa teman-teman? Kebahagiaan itu bukan dicari. Kalau kita mencari kebahagiaan pada sosok ibu sambung, sosok ayah, sosok kakak, sosok adik, sosok orang lain, yang kita dapatkan lebih banyak kekecewaan.
Karena orang-orang tersebut sudah bergelut dengan hidupnya masing-masing, berjuang dengan hidupnya masing-masing. Tapi ketika kita bisa menciptakan kebahagiaan sendiri dengan berdamai dengan keadaan yang ada, hidup kita akan lebih nyaman dan lebih tentram. Tapi ketika minta dimengerti, menuntut kebahagiaan dari orang lain, yang ada hidup akan berkeluh kesah terus dan merasa hidupnya tidak bahagia. Itulah. Dan untuk Natalie juga begitu, jangan dikit-dikit kabur, Karena apa? Dalam sebuah rumah tangga sudah diikat sebuah perjanjian suci. Tidak seperti hidup yang dulu lagi. Kalau dulu kan belum menikah, jadi ada masalah bisa ke sini, bisa lompat ke sini. Tapi kalau sudah menikah, pertimbangkan sekali lagi ketika mau kabur, ya. Jadi Natalie ini juga ada kesalahan, bisa dikatakan kurang dewasa dalam menerima Kang Sule sepaket dengan 4 anaknya. Harusnya berpikir masak-masak dulu, harusnya bisa menyelami jiwa-jiwa anaknya sebelum menikah. Bukan setelah menikah belajar menyelami jiwa anak, tapi sebelum menikah sudah harus mengetahui. Nanti kalau saya menikah dengan Kang Sule, anaknya seperti ini. Mampukah saya merangkul mereka? Ya, ada pertimbangan seperti itu. Tapi Natalie dengan Kang Sule ini kayaknya hubungannya beberapa bulan atau 1 bulan atau 2 bulan kemudian menikah. Secepat itukah mempertimbangkan menikah dengan seorang duda yang punya anak 4? Nah, perjuangan dimulai ketika dia menikah, bukan perjuangan dimulai ketika dia sebelum menikah. Jadinya masalah-masalah baru muncul setelah dalam pernikahan, dan itu juga kurang bagus karena kurang pengenalan saat sebelum menikah. Nah, untuk Iki juga begitu. Sudah tahu kondisi permasalahan ini di media sosial yang begitu rame, malah menyiram bensin di dalam api. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia mengunggah status kalau dia kangen ibu kandungnya. Sebenarnya hal itu bisa diterima. Sebenarnya hal itu juga wajar. Tapi yang tidak wajar adalah momennya yang kurang tepat. Ya. Jadi Natalie ini ibaratnya nggak ada support dari keluarga Kang Sule yang lainnya. Demikian juga Kang Sule sebagai ibu sambung ada perasaan-perasaan gak enak ketika mau menegur atau memberi masukan atau menasehati kepada anak sambungnya. Disinilah peran sebagai orang tua kandung yang harus bisa menyampaikan sesuatu yang dirasa jika anaknya ada kesalahan. Sebenarnya Natalie ini ada benernya menuntut Kang Sule untuk bicara kepada Putri Delina atau untuk mempertemukan mereka bertiga, agar permasalahan ini bisa clear. Jadi dari Natalie ini sebenarnya dia ada keinginan untuk menyelesaikan perkara ini, tapi dari Kang Sule kayaknya pasif. Nah, pasifnya Kang Sule mungkin dikarenakan juga kecewa dari sikap Natalie yang sering kabur tersebut, kurang dewasanya. Jadi di sini teman-teman, kesalahan itu tidak tertumpuk pada satu orang, tapi dari berbagai macam orang di sini. Tapi sumber masalahnya itu tadi di podcastnya Putri Delina dengan Bunda Maya. Janganlah mengorek-ngorek luka lama. Luka lama itu sudah tertutup dengan kondisi rumah tangga yang sudah bisa dikatakan lumayan harmonis ya. Tapi kenyataannya dikorek-korek lagi, dibuka lagi. Andai kata dipancing seseorang untuk mengungkap sesuatu, pastinya bisa bilang no comment atau mengungkapkan sesuatu yang bahagia saja, karena itu di ranah publik loh ya. Lain beda kalau curhatan pribadi di ranah publik yang memang tujuannya untuk diekspos keluar. Nah, makanya di sini teman-teman sangat-sangat disayangkan ya ketika rumah tangga mereka masih seumur jagung, apalagi juga sudah ada putra semata wayangnya Natalie yang usianya baru beberapa bulan sudah diterpa seperti ini. Harus saling menghargai, saling menghormati dalam hubungan antar sesama, apalagi dalam sebuah rumah tangga. Tapi ya begitu teman-teman ya, seseorang yang masuk dalam sebuah rumah tangga, kemudian rumah tangga ini sudah mapan, pasti ada kondisi-kondisi yang kurang enak yang akan didapat. Kecuali kalau dia berjuang dengan orang tersebut mulai dari nol, tentu penghargaan itu
ada. Tapi kalau sudah nyemplung dalam kondisi yang serba kecukupan, pastinya ada perasaan-perasaan yang gak enak. Ya, saya rasa seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kemarin kan sudah saya prediksi ada kesempatan sebenarnya mereka ini bisa berdamai. Tapi sayangnya kesempatan itu kayaknya nggak dipergunakan oleh Natalie, Kang Sule. Dan akhirnya Natalie melangkah ke pengadilan. Namun andai kata mereka bisa berdamai, kedepannya kondisinya juga kurang aman, juga bisa menuntut perceraian lagi. Kalau menurut prediksi saya kemarin itu dikarenakan akhir dari kartunya itu ada seseorang yang dikurung pedang, di belakangnya ada api yang menyala besar, dan juga ada binatang yang besar, yaitu adanya sebuah kondisi-kondisi yang kurang aman di dalam rumah tangga mereka seandainya saat ini mereka bisa berdamai. Tapi kita doakan saja yang terbaik ya, yang namanya tarot ini sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai hal itu terjadi, terus usahanya bagaimana. Harapan saya seperti itu. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Yang ingin saya prediksi, andai kata Kang Sule dengan Natalie jadi bercerai, ini saya bilang berhandai-handai ya, karena Natalie dan Kang Sule kan belum masuk ke ranah mediasi. Bisa jadi mediasinya nanti misalnya ada titik temu, kemudian mereka rujuk kembali, atau mereka memutuskan untuk bersih, bisa kita juga belum tahu. Makanya di sini akan saya prediksi, andai kata Kang Sule berpisah dengan Natalie, kemudian ada sosok baru lagi yang menikah dengan Kang Sule. Bagaimanakah keadaan rumah tangga Kang Sule nantinya? Apakah juga akan bisa mengalami hal serupa dengan Natalie atau juga dengan istri yang pertama, Bunda Lina? Karena baik Bunda Lina maupun Natalie sama-sama kabur dari rumah ya. Mari kita ungkap di sini, seandainya nanti seandainya Sule menikah dengan seseorang lagi, bagaimanakah kondisi rumah tangganya? Apakah anak-anaknya bisa menerima dengan tulus? Menerima itu mudah, tapi yang tulus itu yang sulit ya teman-teman. Menerima itu mudah, tulusnya itu loh yang sulit. Mari kita ungkap di sini, bagaimanakah kondisi rumah tangga Kang Sule seandainya menikah lagi nantinya. Bagaimana keluarga Kang Sule seandainya mereka menikah lagi. Maksudnya bukan mereka, Kang Sule menikah lagi dengan wanita lain. Ada simbol kematian di sini. Kondisi yang kurang bagus, bisa juga Kang Sule agak-agak mikir-mikir lagi kalau mau menikah. Selanjutnya ada simbol lelah di sini. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini membuat Kang Sule agak mikir-mikir lagi kalau menikah secara resmi dengan seorang wanita. Kelelahan di sini ya, karena apa yang sudah terjadi. Selanjutnya, bagaimanakah kondisi Kang Sule ketika menikah lagi nantinya? Ada simbol ini yang artinya sebenarnya keinginan untuk menikah lagi nantinya itu ada. Karena di sini ada simbol baik ya. Simbol di mana ada keinginan untuk bisa bahagia lagi, bisa bersanding lagi dengan perempuan. Itu sesuatu yang wajar, apalagi seorang laki-laki itu tidak seperti wanita teman-teman. Laki-laki itu minta dilayani. Ya. Terus juga agak sulit untuk masalah hawa nafsunya itu agak sulit ya. Jadi ada keinginan untuk Kang Sule bisa menikah lagi, dan ini bisa dimaklumi karena seks itu merupakan kebutuhan pokok, apalagi seorang laki-laki itu sangat sulit untuk bisa bertahan dalam seks, lain dengan perempuan. Selanjutnya, apakah Kang Sule kondisinya seperti apa jika menikah lagi? Ada kekecewaan di sini juga terjadi, kekecewaan. Selanjutnya, bagaimanakah jika menikah lagi? Yang pada akhirnya ada kebimbangan di sini, baik dari istrinya nanti maupun dari
anak-anaknya mana yang dia pilih, mana yang dia belain dan lain sebagainya. Jadi permasalahannya akan terulang kembali ketika Kang Sule akan menikah dengan perempuan yang lainnya. Makanya di sini Kang Sule agak ada enggan untuk menikah lagi pada awalnya. Karena di sini ada simbol kematian yang artinya kondisi-kondisi di mana semangat untuk menikah lagi itu agak pupus di awal-awal setelah perceraian dengan Natalie. Apalagi dia juga menghadapi semacam kelelahan dengan perkara-perkara yang sudah menyelimuti dirinya. Tapi lambat laun nantinya ada keinginan untuk bisa menikah lagi. Ada harapan-harapan untuk bisa menikah lagi. Tapi laki-laki ada kekecewaan di sini, juga ada kebimbangan dia dalam menentukan sikap. Apa yang harus saya lakukan dengan kekasih saya atau dengan istri saya dan anak-anak saya? Karena di sini bisa kita lihat loh ya, masalah Natalie dengan Putri Delina pada akhirnya juga kayak keroyokan dikarenakan Iki juga mengunggah status yang seperti itu. Nah, disinilah harusnya ada kebijakan dalam diri kita masing-masing, terutama dari Natalie, Sule, Iki, Putri Delina dan lain sebagainya. Janganlah memperkeruh keadaan, apalagi masalah sudah keruh. Lebih baik jangan diunggah di media sosial jika ada masalah. Katakanlah diundang podcast kan bisa tutup mulut toh. Semua orang mewawancari tentunya akan mengorek-ngorek. Tapi kalau ada kebijaksanaan di dalam hati, pastinya nggak akan keceplosan untuk ngomong sesuatu keburukan di dalam rumah tangga. Harusnya mengerti kalau podcast ini akan di-share di publik, akan ditayangkan di media sosial dan ditonton banyak orang. Ketika kita curhat masalah orang yang ada kaitannya dengan orang-orang di sekitar kita, pasti itu akan membuat pemicu adanya pro kontra di dalam dunia media sosial ya teman-teman. Makanya di sini jadikan contoh pembelajaran dari keluarga Kang Sule ini jangan sampai terjadi di keluarga kita. Sesungguhnya yang menurut saya rumah tangga yang warni itu ketika ada perselingkuhan dan juga ada KDRT. Tapi dalam rumah tangga Kang Sule ini kayaknya tidak ada itu, lebih ke arah miskomunikasi, juga adanya kurang kecocokan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang perlu dibenahi di sini. Ketika tidak ada pembenahan yang terjadi, nanti kalau Kang Sule menikah lagi bisa terulang lagi kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, kita doakan saja yang terbaik untuk keluarga Kang Sule dengan Natalie. Apapun yang mereka putuskan, itu sudah jalan pilihan hidupnya. Kita support, kita doakan yang terbaik. Semoga rezekinya mengalir deras dan sehat selalu untuk kedepannya. Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.